tanya, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Saya bukan nggak mau ke masjid, Pak Ustaz. Terus kenapa nggak pernah ke masjid? Pengajian kenapa nggak pernah ikut? Kami pernah datang ke masjid, Pak Ustaz. Ceritanya mati melulu. Mati. Apalagi di pintu masjid kami udah ketakutan duluan, Pak Ustaz. Begitu masuk gerbang, masuk masjid, pertama kali kami lihat keranda jenazah. Imam juga waktu berdoa, Pak Ustaz, Allah SWT mau takut kami, Pak Ustaz. Kata Nabi SAW, kita dikabarkan kabar gembira. Maka Nabi Muhammad SAW adalah basyiran, memberikan kabar gembira bahwa umat manusia kekal abadinya nanti di surga Jannatul Firdaus. Untuk apa kita percaya kepada surga? Memangnya kalau nggak ada surga kenapa? Orang yang kaya raya, kayanya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang miskin di sini susah melarat, susahmu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan neraka jahanam nanti dengan kesusahannya. Orang yang kaya jangan sombong dengan hartanya, karena kekayaanmu itu hanya seupil sekutil dibandingkan dengan nikmat surga. Orang yang susah jangan putus asa. Kenapa? Karena ada harapan di surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Apa kabar jamaah semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Memang cantik kain katun diikat dengan peniti. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak PJ Bupati. Sekedar hanya menyambung tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan generasi kita menjaga budi bahasa yang baik ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2013-2023. Yang sama kita hormati Bapak Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan beserta seluruh jajaran, Pak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para habaib, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tidak pakai tema. Apa yang akan kita tinggalkan kalau kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang yang menanam kebun sawit, membeli tanah, membeli pupuk, membeli bibit, ditanam, dijaga dari rumput, dipelihara, tapi ternyata kelapa sawit hanya bertahan 25 tahun. Setelah itu replanting, batangnya dipotong, busuk rata dengan tanah. Ada orang yang menanam kebun karet, dibiarkan semak karena memang tidak perlu bersih-bersih. Ada orang menanam kebun kelapa, menjunjung tinggi ke angkasa, buahnya, sabutnya, tempurung kelapanya, santannya, tapi pada akhirnya semua akan berakhir. Kelapanya hidup, yang punya mati.
tapi ada yang kekal dan abadi. Siapa yang mewakafkan tanah tempat saya tegak berdiri ini, siapa yang mewakafkan atap, kosen, pintu, lampu, batu bata, kerikil dan besi, sebagiannya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diselamatkan dari azab kubur, diampunkan segala dosa-dosanya. Kalau yang mewakafkan masjid agung ini masih hidup, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Maka malam ini kita merenung sejenak, kira-kira apa yang akan kita tinggalkan kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Mohon yang ada kreditnya jangan tersinggung, mudah-mudahan cepat lunas. Banyak juga ternyata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa bihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang mengajarkan doa asghiliz zalimin bizzalimin, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, wa kana salaf, golongan salaf, mereka mengadu kepada Allah. Apa di antara doa mereka? Asghiliz zalimin bizzalim. Siapa itu salaf? Salaf artinya 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad setelah itu. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad setelah itu. Abad 1, abad 2, abad 3, salaf. Di antara doa kalangan salaf adalah binasakan orang zalim dengan orang zalim, dan doa itu sampai sekarang dilantunkan. Maka doa yang baik-baik mengalir pahalanya, dibaca orang sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita mengajarkan yang baik-baik. Yang mengajarkan pelet mengalir juga dosanya sampai hari kiamat. Berapa banyak anak gadis orang yang rusak gara-gara mantra-mantra. Kenapa manjur? Mintanya sama setan. Iyyaka na'budu wa setan nasta'in, menyembahnya pada Allah tapi mintanya kepada setan. Maka ajarkanlah yang baik-baik. Kalau ada di antara kita sempat mengajarkan yang tak baik, mudah-mudahan dihapuskan dari akal pikiran yang pernah menghafalnya. Kalau ada di antara kita pernah mengajarkan, meriwayatkan yang tidak betul, al-bazinjan syifa'un min kulli da', terong obat dari segala penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang buat? Tukang jual terong, dan terongnya laku. Maka hati-hati membuat berita, posting di medsos, Instagram, Facebook. Nasihat-nasihat yang baik, katakan baik. Jangan katakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta terhadapku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar,
siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ajarkan yang baik-baik. Ada anak kecil, Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh. Ada anak kecil, mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Bapak bawa anaknya masuk masjid, ngajarkan nak, langkah kaki kanan ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mau keluar masjid, langkahkan kaki kiri ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Indahnya masjid agung kita, kalau mau keluar masjid tidak perlu belajar karena sudah dituliskan langsung. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mana tahu bapaknya lupa, anaknya malah ingat. Pak sudah baca? Belum. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini bisa ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Saudaraku yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam dan Malaysia, kalian tulis di pintu-pintu masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini banyak sekarang masjid ditulis di dekat pintunya bukan doa keluar, hutang masjid. Yang punya ke masjid karena banyak utang. Yang punya utang ke masjid mau mencari ketenangan. Sampai ke masjid bertambah pikiran. Masya Allah, ada yang bawa foto Ustaz Abdul Somad. Saya tadi heran, kok mirip saya. Tapi kok wajah foto itu putih sekali. Ternyata tukang editnya juga luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bukan kiai ustaz, saya bukan abah guru, saya bukan ulama. Bapak yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca anak, dihafal anak, diulang anak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, Idul Fitri, Idul Adha, maka mengalir untuk kedua orang tuanya insya Allah. Ibu juga di rumah, kami bukan ustazah, kami bukan profesor doktor, kami bukan ulama. Tenang, ibu mengajarkan anak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan sampai malah anaknya nanya, mama udah baca doa? Belum. Mama makan sama setan, biar setannya kumakan sekalian. Ajarkanlah anak kita yang baik-baik. Saya yakin dan percaya malam ini jamaah berkumpul melimpah ruah di negara. Betul? Saya tadi waktu lewat di jembatan, kami lewat di jembatan, saya menduga ini tausiahnya mungkin di tengah sungai. Kanan kiri penuh, dari jembatan terus lagi sampai ke pasar penuh. Saya tanya Ustaz Atta, ini acaranya di mana Ustaz Atta? Dalam masjid. Wah, di dalam masjid apa muat jamaahnya masuk? Gak muat. Terus yang di luar sana apa dengar suaranya? Ternyata ini hanya muqaddimah. Nanti Ustaz Somad akan datang lagi di tanah lapang kabarnya. Banyak jamaah di luar sana tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tapi insya Allah tetap dapat pahala niat baiknya. Melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pulang ke rumah, dengar tadi Ustaz Somad? Enggak. Nampak wajahnya? Enggak. Kelihatan orangnya? Enggak. Terus saya usap mobilnya. Mobil yang mana? Yang ada lampu di depan, itu mobil polisi.
Mobil bapak polisi lah yang membuat Ustadz sampai ke masjid kita. Mudah perjalanan. Dulu waktu saya masih kecil, kalau ada wiu-wiu itu orang mati. Sekarang Ustadz somat. Allahu Akbar. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memudahkan dakwah, maka dia sudah dapat pahala dakwah jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Siapa yang sudah bersusah payah menyusun undangan, membuat acara ini bisa berjalan sukses sempurna, lalu kemudian bisa ditanam bunga-bunga di dalam masjid ini, luar biasa cantik, indah, semerbak, dan selama di masjid kita mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Indahnya masjid kita, siapapun yang masuk pasti ingat iktikaf. Kenapa? Ditulis besar-besar, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sudah jarang masjid yang menulis niat iktikaf. Dulu di Masjid Agung Riau Pekanbaru ditulis di pintu, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Dulu di Masjid Nabawi, masuk dari Babus Salam, ada tiang sebelah kiri, panjang umur sehat badan, bulan Oktober kita akan berangkat ke Masjid Nabawi insyaallah. Amin. Dalam program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad, ongkos tanggung masing-masing. Daftar ke Ustadz Hatta. Di pintu Babus Salam ada tiang sebelah kiri, ada tulisan nawaitul iktikaf. Dulu. Sekarang saya masuk ke Babus Salam, saya lihat tiang sebelah kiri, nawaitul iktikafnya sudah dihapus, diganti dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagus la ilaha illallah, bukan tak bagus, tapi orang lupa berniat iktikaf. Datanglah ke Masjid Agung Nagara, Anda pasti ingat iktikaf, kecuali Rabun. Niatnya ditulis besar-besar. Masya Allah, tabarakallah. Ini perlu ditiru masjid lain-lain. Siapa yang menulis kaligrafi? Siapa yang punya ide menuliskan? Orangnya, kalau orangnya masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Seandainya meninggal dunia, maka setiap huruf yang dia tuliskan, setiap hari orang datang mengalirkan pahala. Jadi kalau ada orang mengatakan masuk surga itu susah Pak Ustaz, gimana cara masuk surga? Mesti punya duit banyak. Kalau lihat dari gayamu ini, matimu pun susah betul. Siapa yang mengatakan susah? Yang susah itu justru buat dosa. Game online susah, handphonenya mesti canggih, paketnya mesti 2 giga. Judi online susah, mesti pandai, mesti handphone, mesti cas HP. Pinjamannya dari mana? Pinjaman online. Tapi ingat, penjaranya nggak online. Mudah-mudahan umat ini diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Setan membisikkan, jalan ke surga susah, jangan tobat dulu bro, payah itu beragama. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran, kurang kaya, kurang harta, kurang jabatan, kurang kekuasaan, kurang popularitas. Wa ya'murukum bil fahsya, dia menyuruh kamu, mengajak kamu dalam perbuatan dosa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Simple, sederhana. Bapak kepala rumah tangga, bangunkan istri malam tahajud, ambil air, percikkan ke wajahnya. Wake up my honey. Bangun. Yang senyum yang belum nikah pula. Saudaraku, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik. Banyak hal yang belum nikah ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala rumah tangga bertanggung jawab di hadapan Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai kepala rumah tangga, hai bapak, hai ayah, anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Bapak-bapak yang membawa anak istrinya malam ini, mudah-mudahan kalian dimudahkan Allah menuju surga Allah. Ada ayah yang tidak sanggup membawa anaknya ke mall, nggak apa-apa pak, jangan berkecil hati. Ada bapak yang tidak sanggup membelikan anaknya sepeda motor, jangan engkau minder, tapi berkecil hatilah bapak yang tidak pernah membawa anaknya ke masjid, yang tidak pernah mengajak istrinya pengajian, malah istrinya yang rajin pengajian, malah suami nggak pernah ke masjid. Betul? Oh, betul. Tadi saya menduga, menyangka ini Abdul Somad disambut Ninagara dengan sambutan luar biasa, dikawal masuk ke dalam, karpetnya khusus merah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, malam ini disambut karpet merah, disediakan kursi, Masya Allah. Sebelah kiri Pak PJ, sebelah kanan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Saya yang paling tinggi rasanya malam ini. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi, ibu-ibu. Ibu ditinggikan. Siapa yang mengatakan perempuan itu direndahkan dalam Islam? Perempuan itu dalam Islam tidak punya kekuasaan. Datanglah ke Masjid Agung Nagara, kalian akan melihat perempuan paling tinggi derajatnya di sini. Laki-laki, pejabat, alim ulama, terasa betul kita rendah sekarang ini. Para habaib, para alim, para ulama, pejabat, polisi, tentara, TNI, Polri, semuanya lahir dari perempuan. Ada yang lahir dari laki-laki. Kalau perempuannya solehah, perempuannya baik, perempuannya ngajarkan anak ngaji, perempuan mengajarkan sholat berjamaah, insya Allah anak-anaknya juga menjadi baik. Ibu yang punya anak perempuan, mudah-mudahan anak perempuan ibu juga nanti akan melahirkan calon pemimpin bangsa yang baik, yang adil dan amanah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya ceramah dari yang simple, yang sederhana dulu? Ngajarkan Al-Fatihah, ngajarkan doa, ngajarkan sholawat, ngajarkan nulis niat iktikaf, ngajarkan doa masuk keluar masjid, ngajarkan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Mana tulisannya nggak kelihatan? Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ambil yang simple, sederhana. Ibu sambil masak sarapan pagi, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, garam penting juga. Jangan Ya Rahman, Ya Rahim, garamnya lupa. Ya Malik, Ya Kudus. Jangan menganggap masuk surga itu susah dan payah. Kuncinya apa? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga semuanya. Ustaz Somad ini memudah-mudahkan surga. Masa iya orang yang cuma mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga? Nabi yang mengatakan yassiru, mudahkan. La tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Ada orang buat maksiat, dosa, zina, garong, rampok, sakau, narkoba, membunuh, menganiaya, datang mau tobat, mau masuk Islam.
Ustadz, saya mau masuk Islam, dosa saya banyak. Kamu calon penghuni neraka jahanam. Bukalah Al-Quran. Ayat yang pertama, bukan Bismillahil Jabbar dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Nah, Bismillahil Mutakabbir dengan nama Allah yang Maha Sombong. Tidak. Tapi yang dipakai adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah. Allah aja kasih sayang. Masa kita tidak saling menyayangi? Karena kasih sayanglah maka kita berkumpul malam ini, berkasih sayang di negara, bersaudara di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan? Soalnya saya pernah juga ceramah gitu, baru selesai acara dikasih tahu, Ustadz salah sebut provinsi. Bersama di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Datang seorang pezina, perampok, pencuri, pembunuh, menjumpai pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, saya perampok, pembunuh, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Apa kata pendeta Yahudi? Kamu tidak diampuni Tuhan, kamu masuk neraka. Dia ambil pisaunya. Kalau begitu kau yang ke-100. Islam mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, yang